Mbah Sejang Lando kepulangan dari Surakarta Ningrat setelah membasmi wabah penyakit di Keraton Surakarta Ningrat itu kepulangannya diantarkan atau diiring sama senopati dari Keraton Surakarta Ningrat yang kebanyakan dari keturunan dari Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Mataram, yang salah satunya yang Baskunjung Mbah Haji Mataram itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa. Kali ini kita akan menelusuri jejak sejarah yang ada Pati Selatan, tepatnya di Dukuh Jabung, Desa Jatiroto, Kecamatan Gayen. Di sini terdapat sebuah makam Ki Bagus Kuncung. Ki Bagus Kuncung adalah anak dari Bagus Kacung atau Ki Ageng Mataram atau Ki Ageng Pemanahan. Masalah keberadaan yang Baskunjung Mbah Haji Mataram itu dulunya kita belum ada, apalagi saya Mbah Suratman sudah tua ini belum ada, sudah ada makam yang Baskunjung Mbah Haji Mataram ini. Namun kami yang dulunya itu kumpul sama orang sesepuh yang Pinasis, saya dapat amanah bahwa Pak, makom mbahmu itu loh ditoto, nanti desamu lah aman, ayam, tentem, gemari palo jinawe. Saya bantah itu makom mbah saya mana lem Mi kan, Umi kan itu nama panggilannya kan, ibu kan. Itu Mbah Haji Mataram itu kamu rawat itu, nanti desa kamu kan gemari pak ayam tentem sampai turun-maturun lah gampangnya itu. Tapi aku bisa membuka ini sama masyarakat itu pada tanggal 7 bulan 7 pada tanggal 7 bulan 7 2007. Kalau silsilahnya diketemukan tanggal 30 Desember 2006. Namun mulai kita buka makam ini, menata makam yang Baskunjung Mbah Haji Mataram itu pada tanggal 7 bulan 7 2007 tuh. Terus silsilahnya aku sowan ke Al-Habib Maulwi bin Ali bin Hasyim bin Pekalongan, sudah benar. Terus aku naikkan ke Keraton Surakarta Ningrat juga benar, dan dapat surat pengukuhan bila bahwa yang Baskunjung Mbah Haji Mataram itu masih sah dari Keraton Surakarta Ningrat pada tanggal 16 Juni 2008 plus tanggal waktu haulnya tiap tanggal 1 Rejab. Silsilahnya baru diketemukan sama Romo Kiai Haji Muhammad Ridwan Aziz Al-Kafid, pengageng Pondok Pesantren dan Podas Dukuh Banjar Mojomulyo Tambak Romo pada tanggal 30 Desember 2006. Terus kami sowan ke Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasyim yang Pekalongan, sudah benar. Terus aku ajukan naikkan ke Keraton Surakarta Ningrat, sudah benar juga, dan dapat surat pengukuhan bahwa yang Baskunjung Haji Mataram itu masih kerabat, masih ada sambung silsilahnya masih dari Keraton Surakarta Ningrat. Masalah silsilahnya itu dari yang Baskunjung itu dari keturunan dari yang Ki Ageng Mataram, yang Ki Ageng Pemanahan dari Mataram. Yang kecilnya pada waktu mudanya itu namanya Ki Bagus Kacung. Jadi putranya Ki Bagus Kunjung, ayahnya Ki Bagus Kacung. Ki Ageng Pemanahan putra dari Ki Ageng Nis, Ki Ageng Nis putra dari Ki Ageng Selo Purwodadi,
Ki Ageng Sewa putra dari Ki Ageng Getasbendawa Grobogan Purwodadi. Ki Ageng Getasbendawa putra dari panjenengan Eyang Raden Mas Bondan Kejawan, garwa istri dari Eyang Ronawangse. Eyang Raden Mas Bondan Kejawan putra dari Eyang Prabu Brawijaya kelima yang sekarang apa namanya itu dipanggil Mbah Sunan Lawu, Eyang Sunan Lawu di Gunung Lawu makomnya. Terus Eyang apa itu Eyang Ronawangse itu putra dari Eyang Ki Ageng Tarub garwa Ronawangwulan. Ki Ageng Tarub putra dari Eyang Syekh Maulana Maghribi, Syekh Maulana Jumlan Kubro, garwa Roro Narasulan putra dari Adipati Wilotikto Bupati Tuban yang juga namanya Raden Sahur. Terus yang diperistri sama Eyang Syekh Maulana Maghribi, Syekh Maulana Jumlan Kubro itu adik dari Eyang Sunan Kalijogo. Jadi kedua-duanya itu putra dari Eyang Raden Sahur Adipati Wilotikto Bupati Tuban. Terus kalau dinaikkan sampai Rasulullah yang Syekh Maulana Maghribi, Syekh Maulana Jumlan Kubro itu terah yang ke-21. Kalau yang Ki Basukunjung Haji Bentara mereka terah yang ke-28. Nah, ada yang ketinggalan lagi itu apa itu namanya, Eyang Ki Ageng Getasbendawa itu punya saudara dua yang kakaknya itu Ki Ageng Duka Wonosobo di Wonosobo makomnya. Yang adiknya itu Eyang Sunan Ngerang, banyak yang Ngerang Tambak Romo. Jadi kalau dihitung itu keponakan Canggah Mbah Waliullah, mbahnya yang Ngerang Tambak Romo. Jadi nggak jauh dari kewaliannya. Terus pada yang itu yang kita naikkan ke silsilah yang kita naikkan ke Surakarta di Ningkat itu dapat surat pengukuhan apabila Mbah Eyang Basukunjung Haji Bentara masih terah dari Keraton Solo itu pada tanggal 16 Juni 28. Jadi semua pengurusnya juga dapat surat pengukuhan dari sana. Terus aku dan Mbah Suratman diberi wewenang, diberi mandat sama Gusti Ratu Wandansari selaku pengageng Sasana Wiloto dari Keraton Surakarta di Ningrat untuk menjadi juru kunjinya. Ya, ngiras ketua pengurus juga aku. Kalau nama dari keraton aku Raden Temenggung Sukadi Puspoko Hadipuro. Kalau Mbah Suratman mereka itu Mas Ngabei Suratman Setyo Rumekso. Itu tentang keberadaan Eyang Basukunjung Mbah Haji Bentara. Kalau menurut cerita kiai saya yang dari Bangen itu sekitar bersamaan sama kepulangan Eyang Mbah Sejang Lando. Mbah Sejang Lando. Soalnya Mbah Sejang Lando kepulangan dari Surakarta Ningrat setelah membasmi wabah penyakit di Keraton Surakarta Ningrat itu kepulangannya diantarkan atau diiring sama senopati dari Keraton Surakarta Ningrat yang kebanyakan dari keturunan dari Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Taram, yang salah satunya yang Basukunjung Mbah Haji Bentara itu. Ada yang adiknya itu yang di Trimulyo itu Ki Basukunjung, Ki Gusti, Kiai Gusti. Juwana. Ini Trimulyo ini. Oh, Trimulyo. Trimulyo yang kantor polisi yang ke barat itu. Kiai Gusti itu.
itu adiknya di sini. Terus Jadi, ada yang dulu Mbah Mataram itu dari Mataram, ya. ketika ada wabah itu Pak Geblung ya, Pak terus Geblung mengantarkan kepulangan Syekh Jangkung, ya Jangkung dari kemudian keraton. tidak kembali tapi Tidak kembali malah menyebarkan Islam di sini. Iya. Kemudian ada hubungannya dengan nama Jatiroto sendiri, desa. Nama desa Jatiroto seperti apa? Kalau Jatiroto itu kalau dulunya itu ya memang apa itu namanya, jatinya itu merata. Jatinya merata. Jadi Banyak pohon jati. Ya, banyak pohon jati sini itu. Makanya yang Basuki Mbah Mataram itu menjuluki Isi namanya kan Nama. Jatiroto. Jatiroto. Bukan jati yang ditebang ya? Enggak. Oh, berarti Tidak. banyak jatinya. Banyak jatinya. Rata-rata jati. Rata-rata Jati. jati. Sudah ditanam. Kemudian di sini untuk haulnya tanggal berapa, Pak? Kalau di sini kalaunya tidak tiap tanggal 1 Rejab. 1 Rejab. Ya, 1 Rejab. Itu sudah ada surat pengukuhan dari Gusti Ratu Wandansari. Dari penetapan kol juga penetapan bahwa Eyang Basuki Haji Mataram ini masih telah dari Keraton Surakarta, kan dari Gusti Ratu. Untuk peninggalan sendiri Mbah Mataram yang masih sampai sekarang mungkin apa yang bisa ditemui oleh masyarakat sekarang? Ya peninggalannya ini pohon yang sebesar-besar ini. Pohon besar-besar ini. Nah, ini asalnya dari waktu dia masih hidup. Berarti menetap di sini ya, Pak? Iya. Menetap. Sudah 500 tahun lebih ini. Pohon-pohon ini, pohon namanya Randu Alas sih. Randu Alas. Mulai 2008 kita serahkan sama desa. Oh, sama desa. Sama desa. Kalau mulai 2006 sampai 2012 aku yang mengetuai, Iya. mengiras juru kunci. Iya. Tapi sekarang mulai 2018 aku serahkan sama desa. Tapi Jadi tetap nanti panjenengan yang atau enggak? tinggal panitia nanti, tinggal pengurus nanti kesepakatan. Kalau Gusti Ratu itu tidak menghendaki kamu harus jadi juru kunci seterusnya aja. Tidak kayak gitu. Ada musyawarah dari desa dulu. Iya. Siapa yang dituju, siapa yang disetujui sama musyawarah tadi yang di desa nanti itu. Kalau kami mulai 2018 19 ya. Waktunya 2 tahun. Nanti 2 tahun entah siapa yang ditunjuk sama musyawarah lagi ya. Nanti baru dinaikkan ke Keraton Surakarta ditingkat. Ini Gusti yang dipilih menjadi juru kunci. Itu dulu seorang pejabat dari Mataram. Tapi asmo yang sebenarnya siapa kami tidak ketemukan. Cuma kami yakini bahwa beliau ini pejabat di Mataram. Karena hubungan Pati dengan Mataram kan sudah jelas. Jadi untuk tadi saya sampaikan bahwa salah satu putri dari Eyang Ki Penjawi yang itu dulu adalah Bupati Pati, setelah Pajang malahan itu menjadi permaisuri yang di mana yang Panembahan Senopati di Mataram itu. Nah, hubungan itu pasti melahirkan beberapa putra-putra ataupun juga putra itu sebagai pejabat-pejabat di mana ada hubungan antara Pati dan Mataram itu sendiri. Nah, Mataram sendiri kan berjalan sampai di Keraton Surakarta. Oleh sebab itu sampai sekarang dari masyarakat sini yang meyakini bahwa beliau itu adalah Ki Ageng Mataram yang semari di sini ini ada hubungannya dengan Mataram yang dimana Mataram ini teruskan di Surakarta. Jadi itu yang sudah hampir 20 tahun kita lakukan Eranya ya hubungannya sejak adanya Mataram Pulau Gede itu yang Panembahan Senopati.
Dan untuk di sana itu di makam Panembahan Senopati itu di sana ada Kanjeng Ratu Pati, karena beliau adalah istri Panembahan Senopati yang dari Ki Penjawi tadi. Sementara Ki Penjawi adalah pejabat atau bupati sekolah Pajang atau bupati sini. Masyarakat semua dalam desa Jatiroto itu harus menghormati Mbah Kaji Mataram ini, jangan sampai bubar atau kotar-katir, karena dulunya yang menamakan desa ya Mbah Kaji Mataram, yang menjadi babat menyiarkan agama Islam juga Mbah Kaji Mataram, begitu. Jadi masyarakat tinggal mengikuti, meneruskan perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diselisih kepada Mbah Kaji Mataram. Kirap budaya perlu dilakukan untuk mengingat jasa-jasa tokoh leluhur yang melakukan babat alas. Jasa-jasa pahlawan itu tidak lepas dari perjalanan panjang sejarah Nusantara dari satu kerajaan ke kerajaan lainnya. Budaya untuk mengenang jasa leluhur perlu dilestarikan.